Sudah minta Taufik. Mulai Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ayu. Gimana kabarnya adik-adik? Baik? Baik, Kak. Baik, Ibu. Sebelum masuk ke materi yang Kakak bawakan, sebaiknya kita membaca doa dulu ya, terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu saya absen dulu ya. Nurul Atika. Hadir, Bu. Ayu Nur Fitra. Hadir, Bu. Muryani Mariana. Hadir, Kak. Salsabila Arianto. Hadir, Kak. Muhammad Taufik. Hadir, Bu. Alhamdulillah, adik-adik hadir semua. Hari ini Kakak bawakan materi tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu materi Kakak apa itu sistem pembayaran? Saya, Kak. Ya, silakan Nurul Atika. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Itu saja, Kak. Jawabannya bagus. Ya, Kakak tambah sedikit ya. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan uang. Yang kedua itu alat pembayaran. Di sini ada yang tahu apa itu alat pembayaran? Mungkin adik-adik enggak tahu ya, biar kakak yang mengartikan. Alat pembayaran adalah benda yang harus diterima sebagai alat untuk memberi barang dan jasa. Macam-macam sistem pembayaran. Di sini dalam sistem pembayaran menggunakan dua sistem. Ada yang tahu sistem apa itu? Halo? Halo, kedengaran suaranya? Kedengaran, Kak. Ada yang tahu apa dua sistemnya? Saya tidak, Kak. Ya, biar kakak ya. Sistem pembayaran itu ada dua, ada tunai dengan non tunai. Tunai itu biasanya digunakan saat kita bepergian, melakukan transaksi langsung membayar tunai di tempat. Yang kedua itu non tunai, biasanya kita melakukan transaksi tidak menggunakan secara langsung dengan menggunakan uang, tetapi bisa menggunakan dengan kartu seperti ATM. Selanjutnya sejarah uang. Sejarah uang di sini dibagi menjadi 4, yaitu masa sebelum barter, masa uang barang, dan masa uang. Masa sebelum barter yaitu pada zaman purba atau pada masyarakat sangat sederhana, orang belum bisa menggunakan uang. Perdagangan dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang. Yang kedua itu masa barter. Pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya, seorang sudah membutuhkan pihak lain atau yang dihasilkan oleh pihak lain karena jumlah orang sudah semakin meningkat dan bertambah, maka muncullah pertukaran barang karena pada masa ini belum mengenal produksi barang. Masa uang barang. Pada masa ini orang semua mulai berpikir mengenal barang perantara sebagai alat pertukaran, maka dicarilah jenis barang yang dapat mempermudahkan pertukaran. Yang keempat, masa uang. Masa uang itu di masa yang ini, di mana kita membeli suatu barang atau menggunakan jasa dengan menggunakan uang.
Pengertian uang. Uang adalah alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar perdagangan. Apakah di sini adik-adik mempunyai uang hari ini? Halo? Tidak, Kak. Oh, tidak ya. Fungsi uang. Fungsi uang di sini ada dua, fungsi asli dengan fungsi turunan. Fungsi asli itu ada dua, sebagai alat tukar menukar dan sebagai satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan terbagi menjadi tiga, sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat penyimpanan, dan tiga sebagai alat pemindahan kekayaan. Syarat uang ada 6, yaitu nilai tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yang kedua mudah dibawa-bawa, yang ketiga mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, 4 tahan lama, yang kelima jumlahnya terbatas tidak berlebih-lebihan, 6 bedanya mempunyai mutu yang sama. Jenis alat pembayaran. Jenis-jenis alat pembayaran non-tunai itu dibagi menjadi 3. Ada pembayaran berbasis kertas, elektronik, dan kartu. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia juga ada 4 ya. Salah satunya sebagai mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan, percetakan, pengeluaran, peredaran, pencabutan, dan penarikan serta permusnahan uang rupiah. Sampai di sini ada yang kurang dimengerti? Mengerti, Kak. Ya. Mungkin hari ini tidak ada yang mau bertanya. Ada yang mau dipertanyakan di sini? Kalau tidak ada, saya beri tugas ya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Indi Makfira. Bagaimana pengelolaan uang rupiah di Bank Indonesia, Bu? Bagaimana? Pengelolaan uang rupiah di Bank Indonesia. Bagaimana ya, di Bank Indonesia itu cara mengelolanya dengan melakukan perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah yang dicetak dengan memperhatikan seperti tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana macam serta pecahan uang rupiah serta perkiraan jumlah uang rupiah yang dimusnahkan. Itu tentang pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Ada lagi? Halo? Tidak ada. Kayaknya tidak ada. Tidak ada, Nisa. Ya, mungkin itu saja materi yang kakak bawakan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nur Aulia Habda.